Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imramli Sulaiman dengan NIM 19308111165. Berasal dari program studi administrasi bisnis 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi dan kepuasan kerja. Baik, untuk masuk bab yang akan saya berikan, yang pertama ada definisi kompensasi, tujuan pemberian kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, organisasi sebagai penentu kompensasi finansial, definisi kepuasan kerja, faktor-faktor pendukung kepuasan kerja, dan yang terakhir ada komponen kepuasan kerja. Baik, yang pertama ada definisi kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Menurut Wilson, kompensasi ialah sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan kepada pekerjaannya. Kemudian ada juga menurut Wetter dan Davis, di sini ada kompensasi ialah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Lalu ada juga menurut Dessler, kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan terhadap organisasi. Bisa disimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa kompensasi merupakan bentuk pengeluaran atau biaya ataupun penghargaan bagi perusahaan untuk diberikan kepada para pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Dalam hal ini perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kemudian ada tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama ada memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kompensasi yang baik merupakan sistem kompensasi yang diberikan terhadap karyawan secara objektif, adil dan terbuka dengan tujuan agar karyawan merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Lalu yang kedua ada mempertahankan karyawan yang ada. Karena jika karyawan memiliki kepuasan terhadap sistem kompensasi yang diberikan perusahaan, maka karyawan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal, sehingga tidak akan terjadi perpindahan atau pengunduran diri ke instansi dan perusahaan lain. Yang ketiga ada menjamin keadilan. Program kompensasi yang baik ialah kompensasi yang diberikan berdasarkan keadilan, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat ada penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Program kompensasi dapat juga dalam bentuk penghargaan terhadap pola perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan, sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima ada untuk mengendalikan biaya. Kompensasi yang wajar yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga biaya itu bisa tetap stabil. Baik, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kompensasi. Kompensasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang finansial dan non-finansial. Untuk yang finansial ada langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti yang langsung ada upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan contoh yang tidak langsung ada jaminan sosial, kompensasi pengangguran, kompensasi pekerja, cuti keluarga, dan sakit. Untuk yang non-finansial ada dari segi pekerjaan, yaitu ada variasi keterampilan, identitas tugas, tugas penting, otonomi, dan feedback. Kemudian ada dari lingkungan pekerjaan, seperti kebijakan pekerja kompeten, rekan kerja yang cocok, simbol status yang diharapkan, dan kondisi kerja. Baik, untuk yang selanjutnya ada organisasi sebagai penentu kompensasi finansial. Yang pertama ada kebijakan kompensasi. Kebijakan kompensasi memberikan panduan umum untuk mengambil keputusan mengenai kompensasi. Karena sebagian karyawan mungkin mempersiapkan kompensasi perusahaan mereka telah adil dan tidak memihak. Namun sebagian lainnya mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian yang kedua ada politik organisasi yang berhubungan dengan level organisasi. Apa sih maksudnya itu gitu? Level organisasi di mana keputusan kompensasi yang diambil dapat mempengaruhi bayaran. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada survei kompensasi, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan tenaga kerja terkait dalam penentuan gaji pokok. Gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan politis dapat mempengaruhi faktor-faktor ini dengan beberapa cara.
Yang pertama ada manajer bisa membuat perusahaan mereka muncul untuk menjadi pay leader dengan mengadakan survei kepada organisasi-organisasi pay followers. Yang selanjutnya ada sebuah pilihan perusahaan mengenai aktor kompensasi untuk rencana evaluasi pekerjaan dapat memanipulasi nilai pekerjaan tertentu. Lalu ada manajer kadang-kadang sengaja mendistorsi peringkat penilaian kerja. Kemudian yang keempat ada kemampuan untuk membayar. Di sini kemampuan untuk membayar merupakan faktor yang penting dalam menentukan tingkat pembayaran perusahaan yang sukses secara finansial cenderung untuk memberikan pembayaran yang lebih tinggi. Baik, yang selanjutnya ada definisi kepuasan kerja. Menurut Avandi, kepuasan kerja itu ialah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya, melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Kemudian menurut Dadang, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Lalu ada menurut Badeni, yaitu kepuasan kerja karyawan ialah sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat berupa sikap positif ataupun negatif, puas ataupun tidak puas. Jadi bisa disimpulkan dari kesimpulan pendapat di atas. Yang pertama ada kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Kemudian yang kedua ada tanggapan emosional bisa berupa perusahaan puas, dalam hal ini positif, ataupun tidak puas atau negatif. Kemudian kepuasan kerja yang dirasakan karyawan setelah karyawan itu membandingkan antara apa yang diharapkan akan dia peroleh dari hasil kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh dari hasil kerjanya. Jadi realita itu sesuai dengan ekspektasinya gitu. Kemudian yang keempat ada kepuasan kerja mencerminkan beberapa sikap yang saling berhubungan. Baik, di sini ada faktor-faktor pendukung kepuasan kerja. Yang pertama ada upah yang cukup. Upah yang cukup pasti memenuhi kebutuhan dan itu pun merupakan keinginan setiap karyawan. Kemudian yang kedua ada perlakuan yang adil. Setiap karyawan pasti ingin dilakukan secara adil, tidak saja dalam hubungan dengan upah maupun dengan hal yang lain, seperti menciptakan persepsi yang sama antara atasan dan bawahan mengenai makna adil yang sesungguhnya. Kemudian ada ketenangan dalam bekerja. Karyawan pasti menginginkan ketenangan bukan saja hubungannya dengan pekerjaannya, tetapi juga menyangkut dengan kesejahteraan keluarganya. Yang keempat ada perasaan diakui. Setiap karyawan pasti ingin perasaannya diakui sebagai karyawan yang berharga dan sebagai anggota kelompok yang dihormati. Kemudian yang kelima ada penghargaan hasil kerja. Setiap karyawan pasti menginginkan agar hasil kerjanya ini dihargai. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa senang dalam bekerja dan akan selalu bekerja dengan giat. Kemudian ada komponen kepuasan kerja. Komponen kepuasan kerja itu ada 3. Yang pertama adalah kepuasan kerja ialah suatu fungsi dari nilai-nilai atau value, bahwa nilai-nilai dipandang dari segi keinginan seseorang baik yang disadari ataupun tidak, biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Kemudian komponen yang kedua dari kepuasan kerja ialah kepentingan atau importance. Orang tidak hanya membedakan nilai-nilai yang mereka pegang, tetapi kepentingan mereka dalam menempatkan nilai-nilai tersebut. Dan perbedaan tersebut secara kritis dapat menentukan tingkat kepuasan kerja mereka. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adalah persepsi atau perception. Kepuasan didasarkan pada persepsi individu terhadap situasi saat ini dan nilai-nilai individu. Jadi ketika individu tidak mempersepsi, individu harus melihat bahwa situasi yang sebenarnya untuk dipahami sebagai reaksi pribadi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.